Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau berbagi lagi kegiatan aku dan kebetulan hari ini aku lagi dapat orderan nasi box. Untuk orderan nasi box kali ini datangnya dari teman online kita yang ada di Taiwan dan beliau minta tolong ke aku, nanti kita bakal antar ke yayasan yatim piatu. Dan untuk menu kali ini semua sesuai request customer, yang mana beliau minta dibuatin ayam bakar untuk anak-anak. Dan untuk ayam bakarnya ini aku pakai ayam utuhan, satu ekor gini beratnya 850 gram. Dan per satu ekor ini aku potong jadi 4 bagian. Paha kita belah jadi 2 dan dada juga kita belah jadi 2. Tapi di sini untuk dadanya aku mau kurangin dagingnya sedikit ya teman-teman. Karena biasanya aku tuh pakai yang ukurannya hanya 800. Berarti ini kelebihan 50 gram ya teman-teman. Dan ini juga untuk harga ayam bener-bener melonjak banget. Yang biasanya satu ekor ini aku beli di harga 32.000, tapi sekarang ini per ekor harganya 35.900. Jadi 36.000 kurang 100 perak ya teman-teman. Dan ini menurut aku tuh tingkat kenaikan harga lumayan banget. Apalagi jatuhnya per ekor itu naik di 3.000 rupiah. Coba dong teman-teman tulis di kolom komentar gimana harga ayam di tempat kalian semua. Apakah sama kayak di aku? Harganya tuh udah semua-muanya naik, apalagi harga ayam filet di aku tuh tembus 60.000 lebih per kilonya. Nggak tahu kenapa menurut aku di penghujung akhir tahun ini tuh harga beneran melonjak banget. Dari harga bahan pokok, harga bawang, harga cabe, semua muanya naik. Apalagi untuk Nataru ini, terus libur anak sekolah, masuk lagi kita menjelang puasa dan lebaran, itu jaraknya deket-deket banget ya teman-teman. Nah kemungkinan juga itu harga-harga aku nggak tahu deh, bakalan bisa turun atau malah tambah naik ya. Oke, kita lanjut lagi ke menu topik videonya. Ini aku udah siapin ada bahan-bahan bumbu untuk ngukep ayam. Ayam bakar ya, dan karena aku bumbu marinasi banyak banget jadi kita pakai aja manfaatin. Ada bumbu aromatik dan juga asam jawa. Seperti biasa bawang merah, bawang putih dan kemirinya udah dicuci bersih dulu. Lanjut kita bakal haluskan, tambahin lengkuas sama jahe juga. Nah, karena bumbu marinasi aku tuh banyak banget, kunyit juga banyak. Jadi ya udah mau aku campurin aja. Jadi kita mix antara bumbu yang kita halusin sendiri dan juga bumbu marinasi. Nah, aku masukin juga untuk 2 bungkus kunyit bubuk bumbu aromatik, kasih garam penyedap rasa dan gula merah plus air asam jawa. Dan yang terakhir di sini aku masukin 2 bungkus lada bubuk. Nah, ini karena aku punya stok lengkuas yang udah diparut tapi dalam kondisi beku, jadi aku tambahin aja biar nanti bumbu ungkepnya makin sedap. Kalau bumbunya udah agak mendidih, kita masukin untuk kecap manisnya, tinggal diaduk rata aja lalu kita masukin untuk ayam yang udah kita cuci bersih tadi. Usahakan ayamnya ditirisin kayak gini ya teman-teman, jadi airnya itu bisa turun. Oke, ini tadi ayam yang kita ungkep, ini kloter pertama tadi sempat aku tinggal dulu sebentar buat sholat, karena posisi aku masak ini mulai di jam 11 siang. Nah, yang pertama aku ungkep ini ada dada ayam, selanjutnya untuk pahanya bakal aku ungkep. Sebenarnya sih nggak harus dipisah seperti ini ya, tapi karena di sini wajannya aku pakai yang sedang kayak gini, jadi ya udah kita ngungkepnya 2 kali. Dan untuk di kompor samping biar nggak nganggur ini aku mau ngungkep untuk tahu dan tempenya. Untuk bumbunya aku pakai yang praktis dari marinasi aja dan juga aku kasih penyedap plus dikasih daun salam. Dan kita tunggu dulu airnya sampai mendidih. Nah, ini mumpung inget dari kemarin banyak banget yang tanya tentang sutil kayu aku ini. Ini tuh bahannya super kokoh banget dan juga handle-nya itu panjang. Aku belinya tuh di Lotte Mart langsung ya teman-teman, kalau nggak salah harganya kisaran 60 atau 70 ribu gitu. Kalau aku masalah barang-barang lebih baik aku beli
mahal sedikit tapi kualitas bagus, itu bisa awet sampai bertahun-tahun. Dibandingin kalau beli yang harga cuma 5.000 atau 10.000, ya bukannya aku, apa ya, pilih-pilih barang, ya emang harus pilih-pilih menurut aku ya. Karena kita gimana caranya biar pakai barang itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi sedikit-sedikit kita tuh nggak FOMO gitu ya teman-teman. Kita beli sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktunya biar lama dan awet. Oke, ini ayamnya udah selesai diungkep semua dan ini untuk bumbunya biarin aku endapin dulu karena nanti bakal jadi bumbu oles atau bumbu celupnya. Nah, ini gas aku kebetulan habis teman-teman. Untungnya aku masih punya stok 2 gas pink kayak gini yang 5 kilo. Jadi ya udah aku mau ganti dulu. Nah, kalau ditanya apakah aku selalu pakai gas pink ini, pokoknya ya nggak nentu. Kalau semisal gas pink aku dua-duanya habis dan kita belum beli, ya udah aku mau nggak mau beli yang gas melon dulu. Dan kebetulan untuk gas pink yang 5 kilo ini di daerah aku tuh agak susah teman-teman. Kebanyakan tuh yang berapa ya, 10 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau mau beli gas iping ini harus, ya ke beda perumahan dulu kayak gitu. Pokoknya lumayan jauh kalau dari rumahku. Oke, kita lanjut untuk ngungkep tahunya nih aku pindah ke kompor samping karena sejujurnya sampai sekarang itu aku kalau masak di kompor samping mesin cuci ini aku agak ngeri teman-teman. Pokoknya bahan dari mesin cuci yang sekarang itu beda banget sama mesin cuciku yang lama ya yang udah rusak itu. Kalau mesin cuci yang sekarang tuh nggak tahu kenapa kalau aku nyalain kompor di sampingnya itu padahal cuma sebentar tapi nanti mesin cucinya tuh udah panas aja gitu teman-teman. Jadi aku masih khawatir karena belum ditutup sampai sekarang sama suami aku karena belum ada waktu mungkin ya. Jadi ya udah aku ya seperti ini, aku mengandalkan kompor yang bener-bener jauh dari mesin cucinya itu. Oke, tahu udah kita ungkep, lanjut kita ungkep tempe dan seperti biasa aku mau infokan ke teman-teman barangkali ada yang baru nemuin channel YouTube aku ya. Kalau ngungkep tahu sama tempe usahakan tahunya dulu supaya tidak menyerap terlalu banyak air ungkepannya. Oke. Nah, ini tempenya juga udah selesai aku ungkep, sekarang kita biarin dulu sampai dia hangat-hangat kuku baru digoreng. Khawatirnya kalau misalnya kita goreng langsung kayak tahunya gitu masih panas digoreng langsung dia mudah banget hancur. Oke, sambil nunggu tahu, tempe, dan ayamnya hangat-hangat kukus semua, sekarang aku mau goreng untuk bahan sambelnya. Karena menu kali ini kita khususkan untuk anak-anak, jadi aku mau bikin sambalnya nggak terlalu pedas. Kita bakal bikin sambal tomat aja, dan emang kebetulan cabai itu di aku lagi lumayan banget harganya. Cabai galak atau cabai rawit merah ini di tempat aku sekarang tembus di harga 98.000 per kilonya. Padahal terakhir aku beli sebelum aku mudik di 2 minggu kemarin, itu harganya masih 47.000. Dan dalam waktu 2 minggu itu harganya bener-bener naik 2 kali lipat. Nah, ini sambil nunggu semuanya hangat-hangat kuku dulu, biasanya aku sambil nyuci piring kayak gini, supaya apa? Supaya nanti kalau kita udah selesai masak besar kayak gini, masak orderan ataupun ya lagi masak-masak banyak kayak gini, cucian piringnya nggak terlalu banyak. Jadi kita nyicil nyuci piring ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, "Mbak Nia kalau masak kok tetap rapih dapurnya?" Ya kayak gini teman-teman, jadi dicicil nyuci piringnya sedikit demi sedikit. Karena biasanya kalau udah selesai masak semuanya itu, terus lihat cucian piringnya yang banyak numpuk banget kayak gitu biasanya malah jadi bad mood dan males. Jadinya alternatifnya biasanya aku suka nyicil nyuci sedikit demi sedikit. Oke, ini untuk cabai bawangnya udah hangat-hangat kuku dulu, terus aku chopper aja, chopper kasar kayak gini ya teman-teman, karena nanti dia kalau digoreng lagi pasti bisa tambah lembek. Nah, ngomong-ngomong kalau mau chopper sambal kayak gini atau bahan yang habis digoreng, usahakan teman-teman tunggu sampai hangat-hangat kuku dulu. Jangan panas-panas ngebul langsung dichopper. Nanti yang ada mata pisau chopper kita itu jadi cepat tumpul. Oke, untuk seasoning seperti biasa garam penyedap rasa dan aku pakainya gula merah plus gula pasir. Karena aku nggak mau terlalu pedes-pedes banget ya teman-teman. Oke, kalau dirasa udah seperti ini, udah pecah minyak, udah matang, udah tanak, langsung aja kita angkat. Dan ini seperti biasa aku mau kasih tips barangkali baru ada yang tahu. Kalau kita habis masak kegosongan, pokoknya gosong wajan pancinya, jangan buru-buru khawatir ya. Teman-teman bisa direbus lagi pakai air kayak gini, tambahin sabun cuci piring dan juga baking soda.
Nah, ini tinggal kita masak aja sebentar, kalau enggak ya sampai mendidih. Ini nanti semua yang gosong-gosongnya bakal keangkat. Jadi nanti pas kita cuci jauh lebih mudah. Oke lanjut goreng tahu. Nah kalau goreng tahu tips dari aku baru dimasukin ke minyak jangan langsung dikotak-katik pakai sutil. Pokoknya biarin dulu sampai dia mengembang naik ke atas kayak gini, habis itu baru dibalik-balik terus diangkat. Kenapa? Kalau baru masuk minyak jangan dikotak-katik, nanti khawatirnya kalau langsung dipakein sutil itu biasanya nanti tahunya justru malah banyak yang hancur gitu teman-teman. Nah, ini untuk tempenya juga lanjut aku goreng dan tips dari aku bila mana teman-teman mau goreng pakai wajan jadul kayak gini dan nggak mau lengket, usahakan sebelum minyaknya dimasukin ke panci atau wajan kayak gini dipanasin dulu sampai keluar asap sedikit ngebul gitu, baru kita kasih minyak. Itu aku jamin insya Allah nggak bakal lengket ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau panasin untuk grill pan aku dan sekarang kita lanjut mau manggang ayam. Nah, untuk bumbu sisa ungkepan tadi, ini kita kasih tambah kecap manis, tambahin juga untuk saus tomat plus saus cabe. Untuk tingkat pedesnya teman-teman sesuai selera masing-masing aja. Di sini aku lebih banyak pakai saus tomatnya dan biar makin gurih kita kasih margarin. Nah, biasanya aku sih pakainya margarin biasa Palmia, Porvita kayak gitu ya teman-teman. Tapi berhubung di sini minyak saminku sebentar lagi bakal expired di bulan Februari, jadi ya udah aku pakai duluan ya. Pokoknya aku lihat dulu yang mau aku pakai itu expirednya yang udah mendekati gitu ya, buru-buru kita pakai biar gak mubazir. Oke, karena ini bumbunya itu agak lumayan encer, jadi kita bikin ayam bakar celup kayak gini aja. Nggak usah khawatir walaupun cuma dicelup kayak gini, insya Allah bumbunya meresap sampai ke dalam, karena tadi kan kita udah ungkep terlebih dahulu pakai bumbunya itu. Nah, usahakan ini pakai apinya sedang cenderung kecil aja. Dan kalau punya alas tatakan kompor, teman-teman pakai ya supaya nanti panasnya itu merata. Jadi gosongnya itu nggak di satu titik aja. Nah, kalau kepengen lebih meresap lagi, teman-teman bisa sambil dioles-oles kayak gini pakai bumbu celupnya tadi. Nah, kurang lebih kayak gini udah matang teman-teman, jadi jangan gosong-gosong banget, ini tuh sebenarnya udah matang empuk sampai ke dalam. Jadi kita, hanya manggang sebentar aja supaya ada wangi smoky-nya. Ini udah selesai semua, aku percepat aja videonya karena ngejar waktu banget ya. Nasinya juga udah matang, udah aku bungkus seperti biasa pakai cetakan nasi yang sering aku share. Nah, untuk lauk pendampingnya udah ada tahu tempe goreng, lalapan timun selada, dan sambelnya udah aku wadahin. Nah, untuk wadah sambal sendiri itu agak belentang-belentong karena aku kira masih punya stok ya teman-teman. Tapi ternyata di rumah tuh stoknya yang ini tinggal segini, yang ini tinggal segini gitu ya. Tapi tenang aja untuk isinya ini sama semua. Oke, sekarang kita tata-tata dulu seperti biasa. Ini aku pakai box yang ukuran 18 kali 18. Kita pakai mika sekat 4. Nah, ini aku tuh udah langganan banget sama box putih ini di Shopee. Tokonya apa ya namanya? Kalian cek di kolom deskripsi aja, aku nanti cantumin linknya ya. Ini tuh super tebel banget teman-teman. Mau ditumpuk 10 tumpuk pun dia nggak bakal melayot. Menurut aku selama 6 tahun aku terjun di cateringan kayak gini, aku baru nemu box yang beneran tebel banget kayak gini. Padahal harganya itu ya malah justru lebih mahal di toko offline kalau aku bilang ya. Ini harganya lumayan miring menurut aku. Pokoknya jauh beda harganya sama kita beli langsung di toko gitu. Oke, seperti biasa kalau nata-natanya kalau udah ada mika itu gampang banget. Jadi untuk tahu dan tempenya ini aku jadiin satu kayak gini aja. Sambal aku taruh di tengah dan nanti di bagian box yang kosong itu aku bakal isi sama susu teman-teman. Nah ini aku belinya susu Milo. Sebetulnya sih bukan Milo ya harusnya. Dengan budget segitu harusnya nggak dapat Milo teman-teman. Tapi karena aku muter-muter di agen terus di Osef aku nyari susu Frisian Flag itu kosong semuanya yang ukuran kecil gini. Jadi daripada enggak dan daripada aku muter-muter apalagi udah hujan deres,
aku beli seadanya aja, ya udah aku beli Milo. Ya walaupun harganya itu lumayan jauh ya sama Frisian Flake itu, tapi ya udahlah teman-teman, bismillah aja ya, insya Allah nanti rezekinya ada dari manapun. Kalau ditanya masalah kira-kira ada untungnya apa enggak, ya untungnya ada walaupun nipis ya alhamdulillah masih ada ya teman-teman. Pokoknya ya bismillah aja, semoga rezekinya, keuntungannya ada dapat dari yang lain juga. Oke, ini aku udah selesai, mungkin dari tadi teman-teman nungguin ya, untuk satu box ini harganya berapa sih Mbak? Nah untuk satu porsi box ini harganya Rp25.000 teman-teman. Emang beneran untuk orderan di akhir tahun ini tuh aku ngambil untungnya nggak banyak ya, bisa dapat untung 20-25% itu udah lumayan ya. Karena emang apa-apa sekarang bahan-bahan naik, sedangkan customer itu kan taunya harga segitu bisa dapat ini, isinya gitu ya. Gimana caranya, ya udah kita putar otak aja dengan cara tadi untuk ukuran ayam bagian dadanya kan terlalu besar banget, jadi bisa aku potong sedikit. Nanti sisa dari potongan dagingnya itu bisa kita olah jadi dimsum atau untuk isian yang lain dan bisa untuk kita jual jadi ide jualan lagi. Untuk pesanan kali ini totalnya ada di 41 porsi ya teman-teman. Semua ini nanti bakal kita antar ke Yayasan Yatim Piatu, insya Allah selesai maghrib aku sama suami bakalan nganter. Karena ini posisinya juga lagi hujan deras banget jadi sambil nunggu hujan reda. Oke, alhamdulillah ini videonya juga udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!